Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, katakan kepada mereka, ikuti aku. Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka kalian akan pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Juga ayat yang lain. Kenapa saya buka dengan ayat-ayat ini, Pak? Karena yang akan kita baca ini banyak yang bertentangan dengan kebiasaan kita, banyak yang bertentangan dengan akal kita, banyak yang bertentangan dengan perasaan kita. Coba kita diuji dengan hadis-hadis yang seperti ini, bisa tidak kita terima? Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, kata Allah, la yu'minun, kamu belum dikatakan beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai kamu menjadikan Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hakim terhadap perkara yang kamu perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita, kemudian kamu tidak merasa berat di dalam hati dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan petuah-petuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perintah-perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, kemudian Allah tutup dengan baik, dan kamu terima dan kamu tunduk dengan setunduk-tunduknya dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Islam dengan pemimpin itu sudah diajarkan, Pak, bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka. Tidak sembarangan. Makanya Islam itu kan terkenal dengan apa ya? Islam yang kafah, Islam yang secara menyeluruh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hatta ketika kita buang hajat diajarkan bagaimana tata caranya. Diajarkan secara detail oleh Rasulullah SAW bagaimana sebuah negara, bagaimana sebuah pemimpin. Tentu ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau pemimpin salah, bagaimana cara negurnya yang sesuai dengan Quran dan Sunnah? Ya, apakah dengan cara kita turun ramai-ramai, kemudian kita tulis kejelekan-kejelekan pemimpin kita, ikut ramai-ramai begitu, kemudian kita demo, demonstrasi dan seterusnya? Apakah seperti itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga di dalam kejadian tersebut ada yang meninggal dunia, darah manusia dipertaruhkan dan seterusnya? Apakah seperti itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita rujuklah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ketemu, Pak, bagaimana cara kita apa? Menasihati para pemimpin. Baik. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini termasuk khulafa ar-rasyidin. Termasuk khulafa ar-rasyidin. Ya, yang empat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Ada kisah seorang Khawarij. Tahu Khawarij, Pak? Khawarij itu tidak suka dengan pemerintah. Di antara asas mereka itu, asas pokok daripada Khawarij itu, tidak suka dengan pemerintah mereka. Mereka menjelek-jelekkan pemerintah. Maka kalau ahli sunnah itu, lihat, orang yang sudah belajar tentang bagaimana akidah salaf yang diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW, mereka menahan lisan-lisan mereka dari menjelek-jelekkan pemerintah, Pak. Karena itu ada bentuk perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang Khawarij ini mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka, Pak, dan dia keluar dari Islam. Ini pemikiran orang Khawarij nih. Kalau ada orang yang berzina, kalau ada orang yang korupsi, kalau ada orang yang mencuri, dia kafir, Pak, keluar dari Islam. Ini pemahaman yang berbahaya sekali. Ini orang Khawarij. Orang Khawarij ini datang kepada siapa?
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seraya bertanya kepada Khalifah Ali. Coba kita lihat apa pertanyaan yang dilontarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kata dia bilang begini, agak kritik, ada kritikan dengan pemerintah Ali bin Abi Thalib. Kata dia bilang begini, wahai Khalifah Ali, mengapa pemerintahanmu banyak dikritik oleh orang-orang tidak sebagaimana saat pemerintahan Abu Bakar dan Umar? Orang Khawarij protes dengan sebaik dengan Ali bin Abi Thalib. Yang memimpin khalifah saat itu siapa? Ali bin. Apa yang saat pemerintahan wahai engkau Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu banyak dikritik, tidak seperti pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Kok tiba-tiba pemerintahan kamu banyak diprotes begitu? Ya. Coba kita lihat bagaimana jawaban Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib nih. Kata beliau nih, karena pada zaman sahabat Abu Bakar dan Umar yang menjadi rakyatnya adalah aku. Tuh, lihat jawaban dia. Karena pada saat pemimpin khalifah Abu Bakar dan Umar yang menjadi rakyatnya siapa? Tuan juga ya, Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Dan orang-orang yang semisal denganku, aku dan orang-orang yang semisal denganku. Sedangkan rakyatku sekarang, kata yang mudah, rakyatku sekarang, ya kamu dan orang-orang yang semisal denganmu. Ini jawaban cerdas dari siapa, Pak? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi intinya apa? Kalau kesimpulan dari perkataan beliau nih, ya rakyat itu cerminan daripada apa? Pemimpin itu cerminan daripada rakyat. Tapi sekarang yang kita bahas itu bagaimana sikap kita menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kan kita akan menisbatkan diri, kalau di Podang aku anak luat sudah menisbatkan diri kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dulu mereka bermuamalah dengan pemimpin. Nah, itu dia. Yang pertama yang harus kita ketahui, kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala dan dari Allah. Itu perlu kita capkan dulu nih. Kekuasaan itu milik Allah dan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kekuasaan kemudian kepemimpinan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, ya, tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulk, dan engkau mengangkat atau mencabut kerajaan tersebut sesuai dengan yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau memuliakan seseorang itu sesuai dengan kehendak Allah. Wa tudhillu man tasha, dan Allah menghinakan sesuai dengan kehendak Allah. Biyadikal khair, di tangan Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala engkau maha kuasa dan atas segala sesuatu. Kemudian ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat ke-54. Interupsi juga sudah panas. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'aziman. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah memberikan Alkitab dan hikmah, wa atainahum mulkan 'aziman, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang apa ya? Yang besar. Mu'ad bin Jabal. Tahu Mu'ad bin Jabal, Pak? Mu'ad bin Jabal ini salah satu sahabat Nabi yang sangat faqih, yang sangat berilmu.
Makanya kisah yang paling terkenal dari Mu'adz siapa? Beliau dikirim oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Ya, kata Nabi SAW, innaka ta'ti, ya wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu wahai Mu'adz akan mendatangi ahlul kitab. Yang pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka, syahada an la ilaha illallah, agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan an yuwahidu, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya pemimpin itu termasuk urusan Allah. Pemimpin itu termasuk apa? Urusan Allah. Barang siapa yang mencela pemimpin, nah, diperhatikan Pak. Kata siapa nih? Bukan kata saya ya. Kata siapa? Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat Nabi SAW, yang mereka ada stempel, ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Mu'adz, sesungguhnya pemimpin itu termasuk urusan Allah. Barang siapa yang mencela pemimpin, maka dia telah mencela urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperhatikan nih, siapa yang suka mencela pemimpin, berarti dia telah mencela siapa? Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti otomatis ini beliau Mu'adz bin Jabal melarang Pak. Melarang apa ya? Mencela pemimpin. Ini manhajnya siapa Pak? Metode dan tata cara beragamanya siapa? Para sahabat Rasulullah SAW yang dipuji oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, kalian adalah sebaik-baiknya manusia. Ini sebaik-baiknya manusia Pak. Dia melarang kita, mencegah kita untuk mencela pemimpin. Karena mencela pemimpin, kata beliau apa ya? Berarti dia telah mencela urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Sekarang kita akan masuk dan membahas tentang bentuk-bentuk kepemimpinan. Ya, kepemimpinan itu dibagi menjadi dua. Ada dua model kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan di dalam agama. Yang pertama itu amir, umara namanya. Amir itu satu mufrad, pemimpin. Kalau umara para pemimpin. Kepemimpinan dalam agama misalnya adalah kepemimpinan dalam sholat. Orang yang mimpin dalam sholat, ya aqra'ukum li kitabillah, yang memimpin kalian, sholat kalian adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Maka imam sholat kepemimpinannya adalah dalam agama, imam sholat, dan ada aturan yang harus ditaati. Tidak boleh kita mendahului imam, tidak boleh kita terlalu lambat dari imam, tidak boleh Pak. Kita mendahului imam atau terlalu lambat dari imam, batal kita. Ya, batal kita. Wajib bagi kita untuk mengikuti siapa? Mengikuti imam. Tidak boleh mendahului dan tidak boleh lambat juga. Ada orang yang sengaja ngelambak dia sholat Pak. Bila selesai bacaan Ustaz Assalamualaikum, imam dah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia belum selesai, tak boleh Pak. Kalau dia sholat kelirik nama, bukan sholat dengan apa ya? Imam. Oh Ustaz, ya kurang apa nama umpamanya, imamnya kurang tumakninah. Kurang tumakninah menurut versi siapa dulu? Perlu rincian semua itu. Itu yang pertama. Jadi pemimpin yang pertama itulah pemimpin apa ya? Agama. Yang pemimpin di dalam sholat. Yang kedua, kepemimpinan di dalam hal pengaturan. Kepemimpinan al-umara, para amir, para pemimpin dalam hal apa ya? Ngatur sesuatu. Maka hal ini mencakup pemimpin yang paling tinggi dari seluruh bawahannya. Pemimpin yang paling tinggi adalah orang yang ucapannya paling atas. Pemimpin yang paling tinggi adalah ucapannya paling teratas. Dalam sebuah negara seperti raja, masuk di situ, kemudian presiden,
kemudian mencakup juga para menterinya. Hati-hati kalau kita mau tes menteri, Pak. Mencela menteri, hati-hati kita. Walaupun dia salah, ada caranya, Pak. Ada caranya yang diajarkan di dalam apa? Islam. Kita saja menggibah kawan kita, Pak, dosanya besar. Bisa bangkrut kita di akhirat. Apalagi Pak, kita menggibah ya, Pak, para pemimpin. Kadang kita tidak sadar dengan hal-hal yang seperti itu dianggap hal yang biasa, dianggap hal yang sepele. Padahal itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pemimpin kedua ini seperti presiden, ya. Nah, seperti presiden itu wajib kita membaiat namanya, Pak. Baiat atau baiat enggak? Nah, pernah enggak? Ada yang pernah berbaiat itu? Ada enggak? Berbaiat itu artinya dia berjanji, bersumpah setia untuk mendengar dan taat. Itu baiat namanya, Pak. Baiat yang ada hanya baiat kepada pemimpin yang sah. Kalau antum pernah baiat kepada selain pemimpin yang sah, ada masalah berarti itu. Kelompok antum ada pemimpin baiat dengan setua, as-sam'u wa ta'ah. Enggak ada itu. Baik. Kita masuk sedikit. Dalam Islam, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, metode di dalam memilih pemimpin itu ada 3 yang diakui. Metode memilih pemimpin itu ada 3, dan ini dalilnya ada semua, Pak, dari praktek para sahabat. Hai bawa segal pindah sebab ada yang pernah dengar penjelasan ini? Pemilu masuk enggak? Metode pemilihan dalam Islam, pemilu enggak masuk. Kenapa, Pak? Alasan yang paling kuat itu kenapa pemilih tidak masuk. Yang pertama, suara orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa sama satu. Suara orang yang sering di masjid, yang dia sholat berjamaah, yang taklim, yang bertakwa, yang beriman, sama saja dengan suara orang pemabuk, satu sama satu. Ini tidak adil, Pak. Ini tidak adil. Di mana keadilan itu? Tidak ada keadilan seperti itu. Betul tidak? Sama tidak? Atau beda? Orang yang bisa di masjid suaranya bisa 10. Suaranya 10 umpamanya. Orang yang mabuk 0,5 bisa? Tidak, satu sama satu. Inilah keburukan demokrasi. Tetapi perlu diingat, Pak, ketika memang dia tidak syar'i, dia secara hukum Islam pencoblosan itu tidak syar'i, memang iya betul. Tapi kalau dah jadi, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Saya akan sebutkan dalilnya nanti, Pak. Kalau sudah jadi, tidak boleh kita berontak, Pak. Wajib bagi kita as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Masuk akal? Masuk akal atau tidak masuk akal? Kalau dari Al-Quran dan Sunnah, wajib bagi kita terima. Kan dia, dan tadi di awal, makanya saya buka dengan ayat-ayat itu agar kita menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak masuk akal, Ustaz, begini-begini. Masa, kan mulai itu masa tuh. Masa, Ustaz, kan dia dipilih, kan logika kita, dipilih dengan sesuatu yang tidak syar'i, ya kan? Setelah jadi, kok kita dilarang memberontak? Allah lebih tahu dan lebih paham, Pak, tentang kemaslahatan itu. Ya, Allah lebih tahu dan lebih paham tentang apa? Kemaslahatan itu. Pertama, kita perhatikan yang pertama ini. Metode pemilihan pemimpin di dalam Islam dipilih melalui ahlul halli wal aqd. Apa ya ahlul halli wal aqd ya? Itu para pembesar-pembesar, orang-orang para ulama dikumpul, kemudian mereka yang pilih jadi pemimpin. Apa contohnya, Pak? Dalilnya apa ya? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apa ya? Dipilih oleh para pemuka. Sebagian sahabat menyepakati Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian mereka membaiat. Tidak banyak, tidak seluruh sahabat, Pak, yang menyepakati itu. Cuma hanya beberapa sahabat yang kibar. Sahabat-sahabat yang memang dia memiliki nama besar. Setelah kematian Rasulullah SAW dipilih supaya
Abu Bakar. Ya, ini dipilih melalui apa? Ini metode yang pertama. Utsman juga terpilih khalifah dengan melalui apa? Musyawarah 6 orang. 6 orang dipilih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang tukang pilih. Kirna Miko tu berpokat sampai khalifah setelah apa namanya Abu Bakar. Kemudian dipilih. Ya, kemudian apa? Dipilih Utsman bin Affan. Ketika itu. Kemudian juga Ali juga dipilih sebagian sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ngumpul. Ini metode yang pertama Pak, dalam pemilihan pemimpin dalam Islam. Itu dengan cara apa? Ngumpul orang-orang yang hebat. Bukan semua baik, yang pemabuk baik juga, ya kan? Yang ini baik juga, yang tidak belajar baik juga. Tidak, ulama saja yang milih itu. Para pemimpin, orang-orang yang memiliki akal yang kuat, orang-orang yang memiliki ilmu yang kuat. Yang milih, ya diamnya. Tidak milih, tidak akan milih dengan sesuatu yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang metode pertama, Pak. Yang kedua, pelimpahan kekuasaan. Jadi, pamannya aku jadi khalifah, kemudian khalifah itu saya limpahkan kepada kamu, jadi khalifah setelah saya. Itu ada dalam Islam. Itu terjadi pada Umar bin Khattab. Ya. Ketika apa? Setelah Umar, pada Umar bin Khattab. Ini terjadi pada Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, khalifah setelahku adalah Umar. Kata Abu Bakar, khalifah setelahku adalah apa? Umar bin Khattab. Ini sama dengan apa, Pak? Ada yang tahu nih mirip-mirip dengan apa itu? Metode yang macam itu? Kerajaan. Inilah yang ada di Saudi sekarang. Ini sesuai dengan syariat Islam, Pak. Sesuai dengan apa ya? Syariat Islam. Melalui pelimpahan, dilimpahkan kepada anaknya, dilimpahkan dan seterusnya. Ini ada dalam Islam. Contohnya itu dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ini agak kontroversi, Pak. Yang ketiga ini taghallub. Dia melalui berkuasa dengan cara kekuatan, bisa dengan cara kudeta. Tahu kudeta? Pemberontakan memang tidak boleh dalam Islam. Ini bedakan antara hukum memberontak dengan apa? Ketika sudah jadi. Paham ya? Bedakan antara hukum kita memberontak dengan pemerintah dengan dia sudah jadi. Yang kita bahas ini apa ya? Dia sudah jadi. Ya, berkuasa dengan kemenangan, kekuatan, dengan kudeta. Dengan apa ya? Kudeta. Yang seperti ini pun wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Apa dalilnya, Pak? Apa dalilnya, Pak? Usikum binafsi bitaqwallah. Kata Nabi SAW, usikum binafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat. Wa anta amura alaikum abdun abasyiyun. Walaupun yang memerintahkan kalian itu seorang budak yang hitam legam. Saya mau tanya nih. Kata Nabi SAW, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat. Walaupun yang memerintahkan kalian itu adalah seorang budak, kemudian hitam, budak udah ya hitam lagi. Saya mau tanya dengan kita semua, mungkin tidak seorang budak itu menjadi pemimpin? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Kenapa? Syarat jadi pemimpin apa ya? Merdeka. Syarat jadi pemimpin harus apa ya? Harus merdeka. Ini kalau seandainya nih. Dan kata para ulama nih, hadis ini, Pak. Ini faedah hadis ini, Pak. Dan tidak mungkin seorang itu, orang yang budak tadi jadi pemimpin kecuali dengan cara yang curang. Kalaupun dia jadi, pasti dengan cara yang apa ya? Curang. Tapi kata Nabi apa ya? Wajib bagi kalian as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi kalian tetap mendengar dan taat. Walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak yang hitam legam. Coba ini faedah dari para ulama.
Kalaupun dia jadi, saya ulangi lagi, ini faedah nih. Kalaupun budak itu jadi, tidak mungkin dia jadi dengan normal. Dalam arti kata memang memenuhi syarat, pasti curang dia. Betul tidak kira-kira? Pasti dia curang. Ya budak kok, syarat tidak terpenuhi. Pasti dengan cara membunuh dia, mengkudeta dia. Kemudian diambil dia pimpinan apa ya? Pimpinan negara tersebut oleh dia. Kata Nabi, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat. Tuh sabda Nabi SAW. Kita nak yang mana? Oh Ustaz, nak masuk akal Ustaz. Silakan. Makanya saya sampaikan di awal, ini hadis-hadis di ujian buat kita. Kita lebih memakai hawa nafsu kita, lebih memakai logika kita, atau memakai sabda Nabi SAW. Jadi kalau kita ditanya tentang hadis ini, pemimpin yang budak itu, kalaupun seandainya dia jadi, pasti dia jadi dengan curang, karena syaratnya tidak terpenuhi. Tapi kalau jadi, kata Nabi SAW, as-sam'u wa ta'ah, yajib alaina as-sam'u wa ta'ah, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Ini 3 cara yang disebutkan oleh para ulama yang sesuai dengan apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang itu diakui di dalam apa? Islam. Wah, lagi ribut demo kan? Saya tidak tahu kalau ada berita demo di Jakarta. Mantau Induk Segal, wah ada demo. Antum lihat apa yang terjadi? Antum lihat apa yang terjadi? Pasti kekacauan. Yang terjadi pasti apa ya? Kacauan. Baik, masuk poin ini sedikit. Taat kepada penguasa. Kita perhatikan ini. Sesungguhnya mendengar dan taat kepada penguasa nih, termasuk pokok akidah salafiyah. Jadi kalau kita ngaku kita bermanhaj salaf, mengikuti para sahabat Nabi SAW, ini termasuk pokok. Dan ini kalau Tuan belajar akidah di buku-buku akidah, syarah akidah Tuhawiyah dan seterusnya, pasti akan tahu pembahasan itu, Pak. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin. Tidak ada yang menyelisih akidah ini kecuali pasti dia orang-orang yang tidak mengetahui dan pengekor hawa nafsu. Yang menyelisih ini pasti karena dia tidak mengetahui atau dia lunak hawa nafsu ya. Tidak pakai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan tidak mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Cukuplah keseriusan para ulama dalam menjelaskan akidah yang murni ini dalam kitab-kitab mereka sebagai bukti agung kewajiban taat kepada penguasa. Tapi kalau taat kepada penguasa ini, Pak, taat kepada penguasa harus digarisbawahi hanya perkara-perkara yang ma'ruf saja. La ta'ati fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat di dalam memaksiati sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil kita taat dengan pemimpin, Pak? Dalil ini sering kita baca, Pak, di dalam surah An-Nisa ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Atiullah, ini tahu yang pertama nih. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taat kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Itu presiden masuk ke sini. Para menteri-menteri masuk itu. Taatlah kalian kepada Allah di bahasa. Yang pertama Allah sebutkan atiu, pakai lafaz taat. Berarti taat kepada Allah itu mutlak, Pak. Tidak bisa ditawar-tawar. Karena perintah Allah, perintah taat kepada Allah pasti kona, tidak mungkin salah. Kemudian yang kedua, wa atiur rasul, pakai lafaz apa ya? Taat juga. Berarti taat kepada Nabi mutlak, Pak. Karena tidak mungkin Nabi memerintahkan sesuatu yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Kemudian yang ketiga apa? Wa ulil amri. Pakai taat enggak dia? Enggak. Apa yang kata para ulama? Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan
ketaatan kepada ulil amri, para pemimpin itu terbatas hanya dengan perkara-perkara yang ma'ruf saja. Yang ma'ruf, yang diperintahkan, yang bagat-bagat, kita taat kepadanya. Tapi kalau yang memerintahkan sesuatu yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita itu tidak wajib apa ya? Taat. Berat? Enggak juga sebenarnya, tinggal kita terima saja. Kita taslim dengan apa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah sini kan ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Ya ayatnya samanya. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Quran dan kembalikan kepada Rasulullah SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, taat kepada pemimpin mutlak enggak? Enggak. Hanya perkara-perkara yang apa ya? Yang ma'ruf saja. Ketika dia memerintahkan sesuatu yang melanggar, maka kita ketika itu tidak wajib mentaatinya. Tidak wajib mentaatinya bukan kita harus memberontak kepada dia, enggak, Pak. Selama dia masih sholat, tak boleh memberontak, Pak. Selama dia masih Islam, tak boleh memberontak, Pak. Dia memiliki apa yang namanya pemimpin itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulil amri mencakup dua golongan. Ulil amri, sampai sini dulu. Yang pertama ulama, yang kedua penguasa. Itu ulil amri. Pertama ulama, yang kedua apa ya? Penguasa. Kalau ulama dan penguasa ini saling ada koordinasi, saling ada kerjasama, maka terbangunlah sebuah negara yang aman sentosa. Baik, itu saja yang mungkin bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita lanjut ya. Diubah hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kepada kita agar kita taat kepada para pemimpin kita. Sebagai penutup itu kita itu wajib bagi kita untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita. Itu doa-doa yang ada di khutbah Jumat itu mendoakan apa ya? Kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.